Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu mengabarkan kepada kita tentang keuntungan di antara sekian banyak keuntungan benefit yang akan didapat oleh seorang hamba jika Allah Azza wa Jalla mencintai dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'idhannahu." Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang hamba mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepadaku, kata Allah Taala. Mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Artinya hamba ini jamaah yang rahmati Allah Taala, dia tidak hanya mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Solat, dia tidak hanya mengerjakan solat wajib saja yang 5, tapi dia juga tambah dengan solat sunnah, ya solat tahajud, solat rawatib, solat duha, dengan amalan sunnah. Puasa, dia tidak hanya puasa pada bulan Ramadan saja, tapi dia juga tambah dengan puasa sunnah, seperti misalnya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Yaumul Asyura. Sedekah, dia tidak hanya mengerjakan atau membayarkan sedekah yang wajib saja. Apa sedekah yang wajib? Zakat ini sedekah yang wajib, tapi dia juga mensedekahkan hartanya di jalan Allah Taala pada perkara-perkara yang tidak wajib baginya untuk mengeluarkan hartanya. Dia infak untuk pembangunan masjid, untuk operasional masjid, dia bantu infakkan hartanya untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, untuk anak-anak yatim. Ini tidak wajib bagi dia awalnya, tapi dia lakukan. Nabi SAW katakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil." Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri mereka kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku pun cinta kepada mereka, kata Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah cinta kepada hamba ini. Lihat Pak, dengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Jika aku telah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang mereka mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang mereka melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, kemudian aku pun akan menjadi tangannya yang mereka memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku pun akan menjadi
kakinya yang mereka berjalan dengannya. Yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu rahmati Allah taala, Allah menjadi pendengaran yang kita mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang kita melihat dengannya, menjadi tangan yang kita memegang dengannya, menjadi kaki yang berjalan kita dengannya. Yaitu Allah taala akan berikan kemudahan bagi kita semua. Allah berikan hidayah bagi kita semua untuk mendengar hanya apa yang Allah Ta'ala halalkan untuk didengar, yang diperbolehkan untuk didengar. Kita akan mendengar sebagaimana apa yang Allah bolehkan bagi kita untuk mendengarnya. Kita tidak akan mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya apa Ustaz? Contohnya mendengarkan orang ghibah. Ghibah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ghibah, ngomongkan orang lain. Ini tidak bisa sendirian kan? Bisa tidak ghibah sendirian, ngomong sama tembok, ngomongin orang lain atau sama cermin? Tidak bisa, butuh kawan. Maka orang yang cintai Allah Ta'ala, Allah jaga nih, jaga telinganya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah menjadi penglihatan yang mereka melihat dengannya, yaitu Allah Ta'ala jadikan hamba yang Allah cintai ini, dia hanya akan melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah jaga penglihatannya, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Tidak sembarangan dia mengumbar pandangan kepada yang tidak boleh dia melihatnya. Allah perintahkan manusia untuk ghaddul basar, menjaga pandangan, menundukkan pandangan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak melihat aurat wanita yang tidak dihalalkan, menjaga pandangan dari pandangan-pandangan yang penuh syahwat, melihat barang orang gatal dia mau ngambilnya, mengambil hak orang lain akhirnya, melihat ada kelengahan dari manusia di kantornya dia korupsi. Allah Ta'ala jaga pandangannya. Jika Allah cinta kepada dia, Allah jaga dia dari memandang hal-hal yang diharamkan. Kemudian Allah menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Allah jaga tindak tanduknya. Tidak dengan tangannya dia menyakiti manusia, tidak dengan tangannya dia berbuat zalim pada orang lain, mengambil yang bukan hak bagi dirinya. Dia tahu ini bukan haknya, tidak diambil. Allah jaga dia. Allah menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Kemudian Allah menjadi kaki yang dia melangkah dengannya, yaitu adalah Allah Ta'ala. Kata para ulama, jaga orang ini dari melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Allah mudahkan dia untuk melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang penuh kebaikan. Allah mudahkan melangkah ke masjid, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Dan jangan dikira Pak, Ibu pergi ke masjid itu mudah. Melangkahkan kaki ke masjid itu gampang lah. Kita lihat orang banyak yang dia mampu lari 10 kilo, mampu dia lari. Tapi untuk jalan ke masjid yang cuma 100 meter, untuk sholat, berat dia. Kenapa? Tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Para pemuda segar masih badannya, disuruh keliling lari kuat. Tapi betapa banyak mereka yang tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya pergi ke masjid. Alhamdulillah, sewaktu Allah berikan kekuatan iman bagi kita, Allah sayang sama kita sehingga Allah mudahkan kita untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala ini. Ini Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa in sa'alani la'utiyannahu, dan jika hamba yang Allah Ta'ala cinta padanya ini, dia minta pada Allah, Allah cinta sama seorang hamba, hamba ini minta kepada Allah, maka apa yang
yang Allah Taala lakukan, la u'tiyannahu, sungguh-sungguh kata Nabi Muhammad SAW, sungguh-sungguh Allah akan beri, Allah akan ijabah, sungguh kata Nabi Muhammad SAW. Adalah mutaukid, la u'tiyannahu, bukan Allah akan beri, tapi sungguh-sungguh Allah akan beri, Allah akan kabulkan permintaannya. Ini jika dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Taala. Wala in ista'adzani, dan apabila mereka beristi'adzah, meminta tolong sama Allah pada saat-saat yang genting, pada saat berat, saat sulit, maka Allah Taala akan berikan pertolongan bagi hamba yang dia cintai ini. Jamaah rahmati Allah Taala, ini adalah keuntungan yang disampaikan oleh utusan Allah. Allah Taala memiliki utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu bani Adam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ini loh keuntungan yang akan kalian capai, yang akan kalian dapatkan jika kalian menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Taala. Maka setelah mengetahui ini, jamaah rahmati Allah Taala, tentu akan menambah rasa kita, semangat kita agar kita dapat meraih cinta Allah Taala ini.